Selamat sore teman-teman. Puji Tuhan saat sore ini kembali kita bisa bersama-sama hadir kembali di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kasih Tuhan bagi kita sangatlah besar. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Mari sama-sama kita mau pujikan, memuji namanya. Kita pujikan lagu Terlalu Besar. Syukur saat sore ini Engkau masih memberi kami satu kesempatan lagi untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang melayakan setiap kami, Engkau yang menghapus dosa-dosa kami, agar kami murni datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah jalannya persekutuan kami dari awal hingga akhir. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saat sore ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Kita pujikan lagu bersuka dalam Tuhan.
Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sekali lagi kita mau puji Tuhan kita. Mari kita pujikan lagu Jangan Lelah. Kita harus selalu setia bekerja di ladang Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Mereka Perlukan. Banyak orang di luar sana belum mengenal Tuhan kita. Biarlah kita mau menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak
dalam tawa mereka tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tiap hari kutemukan mereka yang terluka. Tiap hari kutemukan mereka yang terhilang. Hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Selamat sore pemuda, rekan-rekan pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali lagi berkumpul di dalam persekutuan pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu kamu dan medsosmu, ya. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan sharing dari saudara-saudara kami, dan kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami, menyertai kami, supaya setiap bagian yang akan kami baca dan kami renungkan, boleh kami mengerti, bahkan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, rekan pemuda dan pemudi yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memulai khotbah saya pada sore hari ini, izinkan saya bertanya, apakah ada ya saudara-saudara yang tidak mempunyai akun sosial media? Apakah ada saudara-saudara yang hadir di dalam persekutuan sore hari ini itu tidak mempunyai akun sosial media atau media sosial seperti WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, Friendster? Ya, kelihatannya saudara-saudara tidak ngumani zamannya Friendster ya. Zaman saya dulu SMA itu ada Friendster, ada Temanster ya, itu saingan ya. Jadi Friendster dan Temanster. Nah, apakah ada saudara-saudara yang tidak mempunyai, atau apakah ada dari saudara-saudara yang tidak menggunakan akun WhatsApp untuk sebagai sarana komunikasi, Line, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya? Apakah ada? Ya, nanti penginjil Gracia yang akan mengetahui, mensurvei tahu atau enggak ya. Teman-teman, saya percaya di zaman yang dikatakan zaman now ini, saya yakin teman-teman semua mempunyai, sebagian besar teman-teman mempunyai akun media sosial, akun sosial media. Hal ini dari mana teman-teman? Saya mengetahui dari hasil survei We Are Social tahun 2019 dikatakan bahwa populasi penduduk Indonesia itu adalah 268, juta jiwa. Pengguna internet 150 juta jiwa. Pengguna media sosial 150 juta jiwa. Artinya apa? Orang yang menggunakan internet juga menggunakan media sosial. Bahkan penggunaannya itu meningkat di tahun 2020. Ya, orang yang memiliki koneksi internet itu 175,4 juta jiwa. Dan orang yang menggunakan sosial media itu 160 juta jiwa. Jadi ada peningkatan 10 juta jiwa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, media sosial adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan persekutuan ini pun juga menggunakan fasilitas itu, bukan? Entah menggunakan Zoom, entah menggunakan Google Meet, entah menggunakan ya WhatsApp. Sekarang WhatsApp bisa pakai call kurang lebih 8 orang dan lain sebagainya. Kita tidak bisa dilepaskan dari penggunaan
media sosial atau sosial media yang ada. Dan dari hasil survei yang saya temukan, Indonesia adalah negara ke-6 yang sangat sosial dalam tanda petik. Setelah Filipina, Brasil, Kolombia, Nigeria, Argentina. Ya, penggunaan internet atau media sosial itu 193 menit per hari. Satu jam 60 menit, berarti kalau 193 menit berarti kita menggunakan sosial media itu selama kurang lebih 3 jam. Dan pada umumnya sosial media atau media sosial yang kita sering gunakan itu adalah seperti ini dari hasil survei We Are Social 2020. Yang pertama YouTube, ya. Teman-teman, sekarang di era pandemi ini orang yang tidak bisa masak jadi bisa masak, betul ya? Saya dulu enggak pernah belajar buat donat, ya. Sekarang saya sudah berhasil membuat donat kentang, bisa open PO nanti ya. Bisa membuat donat kentang dan rasanya itu boleh dijamin dah. Dari mana belajarnya? Dari media sosial. Dari YouTube, 88% orang menggunakan YouTube. Yang kedua, WhatsApp 84%, Facebook 82%. Nah, sekarang Facebook itu mulai bergeser, orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas itu lebih banyak menggunakan Facebook. Sedangkan di bawah itu lebih banyak menggunakan Instagram, ya. Terus kemudian ada Twitter, ada Line, ada Facebook Messenger, ya, ada Pinterest, ada WeChat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari data-data ini ingin menunjukkan bahwa kita itu menggunakan atau kita akrab dengan sosial media atau media sosial. Dan akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan sebuah tuntutan, ya, pengajuan untuk meninjau tentang kelayakan media-media sosial ini untuk mengadakan penyiaran secara online. Kita tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Hari ini kita tidak berbicara mengenai pro atau kontra berkaitan dengan media sosial. Tetapi kita belajar bagaimana menggunakan media sosial yang sudah ada itu dengan baik dan efektif. Kita tidak menjadi orang yang anti dengan sosial media ataupun juga sebaliknya, ya. Kita malah terus menghabiskan waktu dengan media sosial, tidak. Tetapi bagaimana kita dengan baik, kita dengan efektif menggunakan media-media yang ada ini di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita pikirkan adalah sebelum kita menggunakan media sosial itu, kita memikirkan yang paling utama adalah tujuan kita menggunakan media sosial itu. Ya, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, fungsi dari media sosial itu apa? Pertama, untuk memperluas interaksi sosial dengan menggunakan teknologi internet serta web, jaringan web, ya. Saya beberapa waktu yang lalu mengikuti seminar yang diadakan oleh STT Saat, ya, pembicaranya dari Amerika, keren kan? Ya, kalau kita mau ngundang pembicara dari Amerika untuk datang ke Agape, pasti majelis itu akan bingung. Nanti akomodasinya, nginepnya di mana, biayanya itu berapa, PK-nya itu berapa, apalagi ini dari Amerika, masa kita mau kasih rupiah, harusnya pakai dolar, sementara kita tahu dolar juga terus melonjak naik. Dengan menggunakan sosial media, kita bisa mendapatkan sarana pembelajaran dengan baik. Kita bisa terkoneksi dengan orang-orang yang jauh di sana. Ya, itu fungsinya, memperluas interaksi sosial. Yang kedua, menghasilkan komunikasi dialogis dengan banyak audiens. Ya, jadi kita bisa
melakukan Zoom dengan 500 orang, tetapi saya yakin kalau komunikasi dialogis ya dengan 500 orang pasti mabuk melayani satu-satu begitu ya. Dan yang ketiga adalah melaksanakan transformasi manusia yang tadinya manusia itu hanya sebagai pemakai isi pesan, sekarang manusia itu menjadi sumber atau manusia itu menjadi pesan itu sendiri. Ya, kalau dulu kita cuma mengamati, kita cuma menonton, sekarang kita itu menjadi orang yang mengantarkan pesan itu. Bahkan kita itu menjadi pesan itu sendiri. Jadi dari fungsi ini maka kita melihat tujuannya adalah satu, membentuk komunitas. Yang kedua, bagi orang yang ingin memasarkan sesuatu, ya sekarang cepat lewat media sosial. Yang ketiga, menjalin hubungan pribadi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi ya lewat Instagram saya dengan seorang wanita yang mengaku berasal dari Amerika. Wah, saya sudah GR dulu ya. Ini kok ada cewek dari Amerika delalan nyasar ngirim message ke saya gitu kan. Terus kemudian dia message saya, ya saya memang kepingin gitu loh ya berteman, menjalin hubungan, relasi, pertemanan dengan siapa saja. Terus kemudian dia minta nomor WhatsApp saya beri, terus dia kasih nomor WhatsApp saya, ya. Terus akhirnya kita bercakap-cakap lewat WhatsApp. Ya, saya tahu akhirnya ini ujung-ujungnya adalah penipuan, teman-teman, ya. Kenapa? Jadi pertama itu dia ngomong begini, dia itu tentara. Tentara yang saat ini bertugas di Irak. Nah, dia itu ya saat ini sedang berada di dalam kondisi yang bahaya. Dia ingin menitipkan barang-barang yang berharga itu kepada saya. Jadi setelah kondisi nanti di sana itu beres semua, dia akan datang menemui saya untuk mengambil barang-barang yang dititipkan kepada saya. Nah, dia minta satu, alamat email saya. Yang kedua, nomor telepon saya. Yang ketiga, minta nomor rekening bank saya. Ya puji Tuhan sih saya enggak punya nomor rekening bank gitu ya, makanya saya enggak bisa kasih. Dia ngomong kamu bisa pesan safety box gitu ya, nanti kamu titipkan barang ini di bank tersebut dan kalau masalah itu selesai saya akan datang, saya akan ambil. Dia ngomong gini, saya percaya karena kamu adalah orang Kristen. Saya memang ngomong, saya pendeta, I am a pastor, saya bilang begitu ya. Dia mengatakan dia percaya kepada saya. Dan akhirnya saya ngomong, sorry, untuk kali ini, untuk hal ini saya tidak bisa membantu. Ya, dia marah sama saya, dia blok saya, dia enggak ngechat ke saya, ya saya biarin lah, emangnya gua pikirin begitu kan. Teman-teman, ada kesempatan kita menjalin pertemanan, bahkan ada kesempatan kita aktualisasi diri kita ya. Berapa banyak sekarang orang itu membuat rekaman ditampilkan di YouTube, terus kemudian dia dapat like banyak, dapat subscriber banyak ya kan. Selalu gini, jangan lupa subscribe gitu ya. Setelah subscribernya sampai ribuan, ditonton sampai ribuan orang, nanti dipasang iklan satu persatu. Setelah itu apa? Cari uang dari YouTube, betul kan? Teman-teman, apakah salah? Tidak. Tetapi kita mulai belajar, bukan masalah ini boleh atau tidak. Kita mulai pikirkan berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baca di bagian yang pertama ini. Apakah yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar? Dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Bapak Ibu yang benar di sini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang benar di sini itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan realita yang ada. Benar di sini dikontraskan dengan sebuah keadaan yang tidak jujur dan keadaan yang bisa mendatangkan kerugian melalui penipuan-penipuan yang dilakukan. Nah, itu yang pertama. Semua yang benar. Ya, kita lihat dulu bagian firman Tuhan ini nanti kita aplikasikan begitu ya dengan apa yang kita terima di media sosial. Yang kedua, semua yang mulia, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang pantas untuk mendapatkan kehormatan. Tetapi ya, ketika kita berbicara mengenai kemuliaan ini tidak terkait dengan status sosial ekonomi kita, bukan.
tetapi ini berbicara menunjuk kepada sebuah sikap hidup yang baik. Ketiga, semua yang adil. Saudara-saudara, kata adil di sini adalah kata dikaios. Kata ini dapat berarti benar. Benar di sini itu berarti sesuai dengan kepatutan. Misalnya gini, orang tua ya mengasihi anaknya. Terus kemudian anak menghormati orang tuanya. Jadi benar di sini mengarah kepada apa? Kesesuaian dengan standar moralitas manusia atau standar kekudusan Allah. Perhatikan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Yang keempat, semua yang suci. Kata suci di sini berasal dari kata hakna. Dan lebih tepat jika digunakan dengan terjemahan itu kata murni atau pure ya. Sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni atau sesuatu yang suci itu apa? Terbebas dari segala yang najis atau jahat. Sesuatu yang terbebas dari segala sesuatu yang najis, menjijikkan ataupun jahat. Lalu perhatikan, semua yang manis. Manis ini menunjuk kepada segala sesuatu yang diperkenan atau disukai oleh semua orang. Berkaitan dengan apa? Keramah tamahan, ya, hospitality dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, semua yang sedap didengar. Sedap didengar ini lebih berarti bahwa terpuji. Terpuji karena apa? Ada reputasi dari orang tersebut. Nah, oleh karena itu, kita akan memikirkan sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menggunakan sosial media, kita harus mulai berpikir, ya. Oh, apa yang aku ingin sampaikan di media sosial ini? Apa yang ingin aku teruskan? Apakah itu adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar? Ya, apakah itu sudah kita pikirkan? Misalnya, saya berikan contoh misalnya kasus yang pertama. Akhir-akhir ini kita banyak sekali menerima ya broadcast dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya begini. Minyak kayu putih dipercaya bisa ya menghilangkan virus corona COVID-19, gitu kan? Menurut teman-teman berita ini benar atau salah? Ya. Minyak kayu putih bisa ya menanggulangi infeksi virus corona COVID-19. Benar atau salah? Ketika teman-teman dapat broadcast itu, teman-teman langsung forward atau teman-teman mikir dulu, isinya benar atau salah. Ya, terus ada yang mengatakan juga begini, untuk menyerap virus yang ada di ruangan, maka ada baiknya kalau kita mengiris bawang merah dan kemudian bawang merah itu ditaruh di dalam ruangan tempat kita banyak berinteraksi. Kalau begitu caranya lebih baik sekalian aja di masker kita itu ya dibelonyoi bawang merah begitu kan, supaya virus itu ditangkap oleh bawang merah itu. Itu benar atau salah, teman-teman? Seringkali kita memforward atau membroadcast info yang kita terima, kita tidak cek dahulu kebenarannya. Tetapi karena kita berpikir, oh ini baik demi kemaslahatan umat, begitu kan? Demi kepentingan yang lebih banyak, maka kita langsung broadcast itu tanpa memikirkan dulu apakah itu benar, apakah itu mulia, apakah itu adil, apakah itu suci, apakah itu manis, apakah itu sedap untuk didengar. Apakah info yang kita sampaikan itu sudah sesuai dengan standar moralitas manusia? Gambar-gambar yang kita sampaikan itu sudah sesuai dengan standar moral dari Allah, yaitu kekudusan Allah. Apakah info yang kita sampaikan atau kita broadcast itu tidak mengandung sesuatu yang najis atau jahat?
Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya. Mungkin teman-teman berpikir, wah kok ribet banget sih Pak? Mau media sosial aja, mau menggunakan media sosial aja, kita kok ribet banget. Teman-teman, betul. Kenapa? Karena ingat status kita. Status kita adalah anak-anak Allah yang sudah diubahkan oleh Allah. Sudah seharusnya kita menjadi agen transformasi. Kita bukan menjadi korban transformasi dari sosial media. Yang kedua, saya kasih contoh. Ya. Ketika kita mau post sesuatu di Instagram atau ya di story WhatsApp kita atau di Facebook kita atau di akun YouTube kita, teman-teman coba dengan jujur kita mengintrospeksi diri, apa sih yang sebenarnya ingin kita capai atau kita raih ketika kita memposting sesuatu. Ya, teman-teman diakui benar atau tidak benar, dan saya yakin itu pasti benar. Ketika kita sudah memposting sesuatu di sosial media, misalnya di Instagram, terus kemudian ketika kita log out dan kita log in lagi, yang pertama kali kita lihat itu apa? Yang muncul ya, itu biasanya apa? Berapa orang yang like itu ya? Hati itu jadi merah karena ada orang yang nge-like. Terus kemudian ada yang repost di message kita itu ada ada tandanya message masuk. Itu yang kita lihat betul, bukan? Betul atau betul? Kalau yang nge-like itu sedikit, perasaan kita bagaimana? Sedih ya. Kalau yang memberikan komentar itu sedikit, rasanya itu sakit di sini gitu ya. Kita sudah membuat konten yang bagus, tetapi tidak ada yang melihat, bahkan tidak ada yang nge-like, gitu kan. Teman-teman, sebenarnya apa yang ingin kita raih atau kita capai? Kalau begitu pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah, apakah kita mencari penghargaan dari media sosial ketika kita memposting sesuatu? Bahkan jujur ya, ketika ibadah online ini diposting di YouTube, ya, apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kesuksesannya? Pasti yang dilihat adalah berapa banyak yang view. Kalau yang view itu semakin banyak, pasti dianggap berhasil. Padahal belum tentu loh ya. Biasanya itu ya, ada orang kepencet, loh buka gitu ya, sudah jalan berapa detik, itu sudah dianggap view kan. Dari YouTube itu ada statistiknya teman-teman. Ya, kalau kita punya email itu, nanti kita lihat berapa orang yang bertahan itu cukup lama ya. Kalau dari rata-rata yang saya lihat di akun YouTube gereja itu, orang itu bertahan cuma 20 menit di dalam ibadah. Ya enggak tahu ya, entah karena enggak enak di dalam ibadah online atau apa. Ya, saya yakin di akun Instagram, di akun YouTube gereja GKAGP ini juga pasti ada statistik itu. Ya, terus kemudian kita tahu berapa banyak orang yang membuka YouTube ini dari link yang kita berikan. Nah, dari situ kita bisa tahu semua. Nah, ketika kita mengetahui hal itu, apa yang menjadi reaksi kita? Ada seorang dari gereja tetangga yang mengatakan gini, loh, kalau view-nya itu sesuai dengan jemaat kita, berarti jemaat kita itu semua hadir kebaktian. Belum tentu. Karena apa? Misalnya jemaat kita yang hadir di sini 100, tetapi mereka pasangan suami istri. Seharusnya yang view berapa? 50 kan, kurang lebih kan. Tetapi ketika kita, wah angkanya 200, berarti gereja kita itu gereja favorit gitu kan. Berarti yang dicari sebenarnya apa, teman-teman? Ya, jadi hati-hati ketika kita mempost sesuatu di Instagram kita atau di akun-akun sosial media kita harus menguji diri kita. Apa yang kita cari, apa yang kita raih, apa yang ingin kita capai ketika kita memberikan itu. Ya, supaya apa? Bukan masalah kita boleh atau tidak boleh, bukan. Tetapi kita dengan baik memanfaatkan media sosial yang ada. Supaya melalui media sosial yang ada orang semakin mengenal Tuhan.
supaya melalui media sosial yang ada orang boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita mempost sesuatu ketika kita menggunakan media sosial, mari kita pikirkan semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Apakah itu semuanya itu sudah kita pikirkan dengan baik? Lalu itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman. Kalau kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini dikatakan apa? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat yang ke-13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Teman-teman, pertanyaan yang kedua yang perlu dipikirkan ketika kita menggunakan sosial media, selain tadi kita memikirkan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pertanyaan yang kedua adalah, yang perlu kita pikirkan adalah, siapa menguasai siapa? Kita yang menguasai sosial media atau sosial media menawan hati kita. Kita tidak bisa lepas tanpa sosial media. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua yang ada itu diperbolehkan, tetapi belum tentu sesuatu yang diperbolehkan itu berguna. Satu, berguna. Yang kedua, segala sesuatu itu halal, diperbolehkan, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Yang kita harus pikirkan adalah siapa yang menguasai siapa. Kita yang dikuasai oleh media sosial atau kita yang menguasai media sosial kita. Dari mana kita tahu siapa dikuasai oleh siapa, teman-teman? Pertanyaannya adalah berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bermain sosial media. Yang kedua, ketika kita bermain itu, bagaimana dengan tugas kita? Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengajar di UK Petra, ada angket yang dititipkan oleh rekan dosen dari Saat untuk diisi oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Angket itu berisi penelitian tentang penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Lalu teman-teman, saya terkejut. Kenapa? Karena dari hasil angket itu, saya melihat 80% mahasiswa di kelas saya, itu mereka di dalam sehari menghabiskan waktu 6 sampai 8 jam untuk bermain sosial media, termasuk diantaranya game dan lain sebagainya. Lalu saya setelah menerima angket itu, saya bertanya, manusia itu diberikan waktu sehari oleh Tuhan 24 jam, betul ya? Tidak ada yang di sini waktunya satu hari 30 jam, semuanya 24 jam. Kalau kita main game atau main sosial media 8 jam, berarti itu sudah sepertiga dari waktu kita gunakan untuk bermain game ataupun sosial media dan lain sebagainya. Terus kemudian saya tanya, kita tidur berapa jam? Dalam satu hari yang baik, 8 jam, berarti 2/3. Sisanya adalah 8 jam. Nah sekarang gini, saya ajak mereka menghitung. Kalau teman-teman mengambil kuliah 20 SKS, itu artinya apa? 20 SKS, artinya apa? Ada 20 jam dalam 1 minggu itu digunakan untuk apa? Untuk kuliah tatap muka.
terus kemudian 20 jam digunakan untuk belajar mandiri, dan 20 jam digunakan untuk mengerjakan tugas kelompok. Teman-teman coba hitung ya. 20 jam 1 minggu ya, 20 dibagi 6 ya, 20 kali 3 berarti 60. 60 dibagi 5 hari lah ya. Anggaplah bahwa hari Sabtu itu kita libur gitu ya. Anggaplah 60 itu dibagi 5. 60 dibagi 5 berarti hasilnya berapa? Satu hari kita harus belajar berapa? Menyediakan waktu untuk belajar berapa? 12 jam. Lalu saya tanya, 8 jam untuk main game atau sosial media, 8 jam untuk tidur. Nah ini sisanya berapa teman-teman? 8 jam ya harusnya ya. Cukup enggak untuk belajar? Enggak cukup. Makanya orang nyuri-nyuri waktu main game ketika apa? Kuliah. Orang mencuri waktu ya pakai sosial media ketika apa? Kuliah. Saya pernah suatu kali ada seorang mahasiswa, saya ingatkan begitu ya, si A kena limit ya kehadiran tidak bisa ikut UAS. Terus kemudian ada yang tahu si A di mana? Apakah si A hadir? Tidak dijawab, tidak ada jawaban. Oke, nanti kalau pulang ya teman-teman ingatkan si A, ya dia tidak perlu datang UAS karena apa? Karena sudah kena limit. Habis gitu, si A itu WhatsApp saya. Pak, saya tadi itu sebenarnya datang Pak ke kuliah. Cuma saya tidak dengar Bapak ngomong itu. Saya setelah pulang diingatkan oleh teman saya, kamu dicari Pak Chandra, itu alibinya dia. Saya cari Pak Chandra di TU, kok Pak Chandra enggak ada? Ya jelas enggak ada, wong saya ngajar kok. Ya. Terus kamu ngapain di kelas kok enggak dengar saya? Iya Pak, saya main Mobile Legends. Kurang ajar enggak? Gurunya ngomong, dosennya ngomong 2 jam, sampai kering tenggorokannya, dia main Mobile Legends. Teman-teman, siapa yang menguasai siapa? Saya tidak anti dengan media sosial, karena memang itulah zaman kita hidup saat ini. Tetapi pertanyaannya adalah ketika kita menggunakan itu, jangan sampai kita dicengkram, kita dikuasai oleh media sosial yang kita miliki. Jadi teman-teman, mari kita menjadi orang yang bijak, pandai, ya, kita berhikmat di dalam menggunakan media sosial. Karena kalau kita tidak berhikmat, kita tidak bijak, maka yang terjadi adalah apa? Akan ada banyak kekacauan yang terjadi di media sosial. Betul enggak? Ya, misalnya beberapa waktu yang lalu ini Ahok melaporkan beberapa orang, saya lupa beberapa orang atau 1 atau 2 atau beberapa ya, karena melecehkan keluarganya di akun media sosialnya. Media sosial bisa dijadikan konflik, dijadikan sarana untuk konflik teman-teman. Oleh karena itu mari kita sebelum kita memberikan komen ya, kita pikir dulu. Saya yakin kok teman-teman itu ketika like sesuatu itu ya, saya enggak tahu ya dasarnya apa, tetapi sebagian besar itu cuma asal pencet aja. Tidak melihat materinya itu apa, ya pokoknya kalau komennya banyak, dia komen aku, dia pasti, kalau aku komen dia pasti akan komen aku. Apalagi kalau dia sudah komen aku harus komen dia, gitu kan? Kalau dia sudah like aku harus like dia. Demikian seterusnya. Teman-teman, mari kita pikirkan, ya. Sebelum kita menggunakan atau mempost sesuatu, memforward sesuatu info, mari kita pikirkan, apakah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu ada di dalam yang kita, di dalam konten yang akan kita buat atau kita post itu. Yang kedua, ketika kita menggunakan media sosial, mari kita pikirkan dan bertanya, siapa yang menguasai siapa? Siapa yang dikuasai oleh siapa? Siapa yang menjadi tuan, siapa yang menjadi hamba? Ya, apalagi kalau sekarang teman-teman Android itu ya, enggak usah ngafalkan enggak usah pakai password, semua tinggal satu ya kali sentuh semuanya sudah terbuka. Betul enggak?
Teman-teman, sekarang itu banyak sekali akun. Kita harus punya banyak akun karena apa? Satu, untuk kepentingan Zoom, ya harus punya akun. Terus kemudian media sosial itu banyak sekali, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube, gitu kan? Itu semua ada passwordnya, gitu ya. Password itu kan tidak boleh sama, supaya apa? Tidak gampang dibobol, begitu kan? Saya kadang lupa, teman-teman ya. Ini passwordnya apa gitu ya. Untuk email saya aja ada banyak, teman-teman. Satu, Gmail saya yang untuk sosial media. Yang kedua, Gmail yang digunakan di UK Petra. Yang ketiga, Gmail yang digunakan di Kalam Kudus. Terus kemudian karena saya juga saat ini sedang kuliah, di saat dikasih lagi email untuk saat, bayangkan email saya aja ada 4. Belum lagi email pribadi saya yang Yahoo dan lain sebagainya. Teman-teman, lebih baik kita menghafalkan Alkitab daripada ngafalin password yang tidak berguna itu ya. Makanya sekarang ya harus diakui teman-teman, usia itu tidak bisa membohongi. Ya, saya pakai buku, saya catat password saya dan lain. Belum lagi nanti ya Microsoft Teams-nya anak saya. Ya, karena online sekolah pakai Microsoft Teams, semua tugasnya di Microsoft Teams, ngafalkan lagi untuk password anak-anak dan lain sebagainya. Teman-teman, mari kita bijak mengelola semuanya itu dengan baik, supaya melalui akun kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan sampai melalui akun kita delonta akunnya wong Kristen, ya isine sing ndak-ndak, isine yang jijik-jijiki, isine yang jahat, isine yang keji, jangan. Tapi biarlah melalui akun kita, melalui info yang kita post, info yang kita sampaikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Jadi aplikasi khotbah hari ini adalah bukan menutup semua akun sosial media, tetapi apa? Kita dengan bijak untuk melihat, kita dengan bijak untuk mempost, kita dengan bijak untuk meneruskan segala sesuatu yang kita terima. Yang kedua, kita harus mengintrospeksi diri. Siapa yang menjadi tuan dan siapa yang menjadi hamba dari interaksi kita dengan sosial media. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, Engkau tahu kami hidup di tengah-tengah zaman yang tidak bisa dilepaskan dari penggunaan media sosial. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kami boleh diingatkan supaya kami boleh menggunakan media sosial kami dengan baik. Ketika kami mau memforward sesuatu, ketika kami mau mempost sesuatu, ketika kami mau melihat sesuatu, biarlah kami boleh memikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang adil, semua yang sedap didengar itu. Kami boleh memikirkan itu dengan baik. Bahkan kami juga ketika berinteraksi melalui media sosial, kami juga boleh memikirkan siapa yang menguasai siapa. Apakah kami menjadi tuan atas media sosial yang ada, ataukah kami menjadi hamba atas media sosial yang kami punyai. Oleh karena itu ya Tuhan, jikalau Engkau mendapati kami tidak bijak di dalam menggunakan media sosial, ataupun kami dikuasai oleh media sosial, Tuhan ampuni kami, perbarui kami, supaya melalui firman Tuhan pada sore malam hari ini, sekali lagi kami boleh menggunakan akun media sosial kami dengan baik, dengan bijak dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi lagu Terlalu Besar. Pengorbanan Tuhan kita sangat besar buat kita. Mari kita pujikan lagu ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu
terima kasih saat sore ini kami masih diberi satu kesempatan lagi untuk datang di hadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Dan hari ini kami mau memberikan sedikit dari berkat-Mu. Pakailah Tuhan agar bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala pujian hanya untuk bagi kemuliaan-Mu saja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Persekutuan pemuda selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.